warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIP Darul Ulum Kota Baru. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Lahirnya Filsafat di Zaman Keemasan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki ke materi yang pertama. A few moments later. Sebelum memasuki ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari sejarah lahirnya filsafat di zaman keemasan. Sejarah filsafat seringkali dirujuk kembali ke Yunani kuno, tempat di mana pemikiran rasional mulai menggantikan kepercayaan mitos untuk menjelaskan alam semesta. Periode awal filsafat Yunani yang dikenal sebagai periode Prasokrates difokuskan pada pencarian arke atau prinsip dasar alam semesta. Namun, puncak pemikiran filsafat Yunani yang sering disebut sebagai zaman keemasan, sering juga disebut zaman klasik, terjadi di Athena pada abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Periode ini menandai pergeseran fokus filsafat. Jika sebelumnya filsafat lebih berfokus pada alam, maka zaman keemasan filsafat menjadi berfokus pada manusia. Zaman ini ditandai oleh kemunculan pemikiran besar yang gagasannya tidak hanya membentuk peradaban Yunani, tetapi juga terus mempengaruhi dunia hingga saat ini. Oleh karena itu, memahami sejarah lahirnya filsafat pada periode ini adalah kunci untuk mengerti akar dari pemikiran rasional dan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, memasuki ke pembahasan dari mitos ke logos, kelahiran filsafat Yunani. Sebelum filsafat lahir, masyarakat Yunani kuno menjelaskan fenomena alam dan kehidupan melalui mitos, yaitu cerita-cerita tentang dewa-dewi dan kekuatan supranatural. Misalnya, petir dianggap sebagai senjata dewa Zeus. Namun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di kota-kota pesisir Ionia seperti Miletos, terjadi sebuah revolusi intelektual. Para pemikir yang kemudian disebut filsuf prasokratik mulai mencari penjelasan rasional dan alamiah logos untuk segala sesuatu. Thales dari Miletos, yang sering disebut sebagai filsuf pertama, mengajukan pertanyaan fundamental, apa bahan dasar arke dari alam semesta. Terus ia menjawab bahwa segalanya berasal dari air. Pemikirannya revolusioner karena ia mencoba menemukan satu prinsip universal untuk menjelaskan keragaman fenomena alam tanpa merujuk pada dewa-dewi. Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari pemikiran metodologis ke pemikiran filosofis atau ilmiah. Para penerusnya seperti Anaximandros dan Anaximenes melanjutkan tradisi ini dengan menawarkan teori-teori alternatif tentang arke. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. A few moments later. Terima kasih kepada Ibu Rabiatul Adawiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh filsafat Sokrates, Plato, Aristoteles. Sokrates pentingnya mengubah fokus filsafat ke masalah etika dan definisi moral. Metode dialektika tanya jawab atau metode meiotik kebidanan membantu melahirkan pengetahuan dari diri sendiri. Slogan kenali dirimu sendiri. Ia tidak meninggalkan tulisan, pemikirannya dicatat oleh muridnya Plato. Plato, pendiri Akademi Instituti Pendidikan tertinggi pertama di dunia barat. Inti pemikiran teori idea dunia yang kita lihat hanyalah bayangan atau realitas sejati ada di dunia idea yang abadi dan sempurna. Contohnya, idea tentang kebaikan, idea tentang keadilan, karya ikonik, republik dan perumpamaan.
gua. Aristoteles, murid Plato, namun ia mengkritik teori ide gurunya tersebut. Pendekatan lebih empiris berdasarkan pengamatan dan sistematis. Kontribusi menciptakan dasar untuk logika formal, silogisme, etika, jalan tengah, the golden mean, dan klasifikasi ilmu pengetahuan biologi, fisika. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Syairin. 2,000 years later. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rabiatul Adawiyah dan Bapak Hasanuddin tadi. Kemudian selanjutnya yaitu warisan 3 serangkai, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Adalah tulang punggung seluruh pemikiran Barat. Sokrates memberi metode dialektika, dan Plato memberi visi idea metafisika, sedangkan Aristoteles memberi sistem logika empirisme. Dampak jangka panjang, ilmu pengetahuan logika Aristoteles menjadi dasar ilmiah selama lebih dari 1000 tahun. Politik, konsep demokrasi, keadilan, dan negara ideal. Etika, pemikiran tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Sedangkan Sokrates, pentingnya mengubah fokus filsafat ke masalah etika dari definisi moral. Metode dialektika, tanya jawab, atau metode meiotik kebidanan membantu melahirkan pengetahuan dari diri sendiri. Slogannya itu kenali dirimu sendiri. Ia tidak meninggalkan tulisan pemikirannya dicatat oleh muridnya Plato. Sedangkan Plato yaitu pendiri akademi institusi pendidikan tinggi pertama di dunia barat. Inti pemikiran teori idea. Dunia yang kita lihat hanyalah bayangan. Realitas sejati ada di dunia idea yang abadi dan sempurna, misalnya idea tentang kebaikan, idea tentang keadilan. Karya ikoniknya yaitu Republik dan perumpamaan Goa. Sedangkan Aristoteles, murid yaitu Plato, namun mengkritik teori idea gurunya. Pendekatan lebih empiris berdasarkan pengamatan dan sistematis. Kontribusinya menciptakan dasar untuk logika formal, etika jalan, klasifikasi ilmu pengetahuan biologi, fisika. Kelahiran filsafat di zaman keemasan Yunani kuno adalah momen krusial dalam sejarah peradaban. Ini bukanlah sekadar pergantian nama, melainkan revolusi pemikiran, transisi dan mitos. Penjelasan dewa-dewi menuju logos, yaitu penjelasan yang rasional. 3 pilar utama inti dari zaman keemasan ini terletak pada 3 serangkai filsuf di Athena yang mengubah arah sejarah. Yang pertama, Sokrates menghasilkan fokus filsafat dari alam ke manusia, memperkenalkan metode dialektika untuk mencari definisi moral sejati etika. Sedangkan Plato membangun sistem metafisika dengan teori India, menegaskan bahwa realitas sempurna ada di luar dunia indrawi, dasar bagi filsafat politik dan keadilan. Sedangkan Aristoteles yaitu menyempurnakan logika dan meletakkan dasar bagi empirisme, yaitu pengamatan, mensistematisasi seluruh ilmu pengetahuan. Pesan intinya ialah filsafat Yunani kuno mengajarkan kita keberanian untuk mempertanyakan segala hal dan menggunakan akal budi sebagai alat utama untuk memahami alam semesta, etika, dan kehidupan bernegara. Warisan ini menjadi fondasi bagi sains politik dan pemikiran kritis Barat hingga sampai pada hari ini. Ya, sekian, terima kasih.